Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farul Zindrawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pendahuluan fisika radiologi pada kelompok 14 atau PPT ke-14 sampai ke-25, di mana di sini kita mulai saja untuk PPT ke-14, yaitu mengenai dibikin oleh Muhammad Izar Fazari dan juga Syahraini Nafilah. Lalu untuk penjelasannya yaitu radiografi merupakan teknik reproduksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi, yaitu pasien. Untuk objek tiga dimensinya, prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor yang sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Nah, kemudian ada sumber radiasi dalam tabung sinar X berasal dari titik kecil yang dihasilkan dari menyebar atau divergen saat bergerak menjauhinya. Lalu kita belajar mengenai radiografi sinar X menghasilkan perbesaran tertentu dari objek yang difoto. Radiografi dilakukan untuk menempatkan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor di sisi lain yang berlawanan. Kemudian ada geometri pencitraan transmisi diproyeksi setelah dijelaskan di sebelumnya. Pembesaran dapat didefinisikan sebagai M sama dengan L image per L object. Untuk perbesaran dalam radiografi akan selalu lebih besar 1,0, tetapi mendekati 1,0 jika objek yang relatif datar seperti tangan ditempatkan bersentuhan dengan detektor. Ilustrasi pencitraan pasien ditempatkan di tabung sinar X dalam sistem detektor dan radiografinya diambil atau radiograf ya. Fotosel terlihat di antara grid dan detektor. Kemudian ada dalam pencitraan transmisi sinar X, setiap titik pada pasien dan penyerapan dari semua struktur sepanjang setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut di detektor, di mana E pangkat min mu X. Kemudian kerapatan di setiap titik dalam gambar atau C mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Seperti contoh skala keabuan di samping ini. Titik fokus dalam tabung sinar X sangat kecil, tetapi bukan merupakan sumber titik yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penurunan resolusi yang bergantung pada pembesaran. Nah, ini merupakan gambaran di mana pembesaran dari image dan juga objek terhitung dengan rumus LG sama dengan LF B per A. Kemudian ada radiografi film layar, di mana mendominasi bidang radiologi selama 20 abad lebih. Seiring dengan penggunaan rutin modalitas digital seperti CT dan MRI, sistem pengarsipan dan komunikasi gambar PACS pun berkembang. Kemudian ini merupakan eh, film kaset atau bagian-bagian film ya, di mana di atas ada top intensify screen, lalu ada film based with emulsion on both sides, bottom intensifying screen, dan juga kaset test ini. Kemudian di bagian C ada silver halide in gelatin on base, dan juga yang B merupakan intensifying screen on base. Diagram yang menunjukkan berbagai lapisan dalam kaset film ini dengan film emulsi ganda yang terletak di dalam layar dengan dua layar penguat. Kemudian ada mikrograf dari layar penguat fosfor yang dipasang pada dasar plastik ditampilkan. Lalu ada mikrograf dari lapisan emulsi ditampilkan. Kemudian untuk layar sendiri dalam radiografi digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton menjadi cahaya tampak yang kemudian menampakkan film. Layar ini dibuat dari bahan berpendar atau biasanya sintilator yang disusun dalam kaset bersama film. Nah, layar di sini bisa teman-teman cek, ada thick screen and thin screen. Lalu untuk film sendiri terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak atau 95% AgBr dan juga 15% AgL dalam gelatin larut air. Kristal ini dirancang dalam bentuk T untuk memperbesar luas permukaan dan efisiensi tangkapan cahaya sekaligus mengurangi kebutuhan perak.
Kemudian ada film processing ketika film dikembangkan dalam rendaman kimia berair yang mengandung zat pereduksi, mohon maaf, yang disebut pengembang atom Ag logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis, menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu tereduksi. Lalu film processing, setelah film melewati developer, film melewati rendaman larutan pengoksidasi, encer yang disebut fixer, yang dilarutkan perak halida yang tersisa atau tidak aktif dari area lapisan emulsi yang tidak terpapar atau kurang terpapar cahaya. Film ini kemudian dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembang dan fiksator dan dikeringkan. Dengan cara ini, cahaya tampak yang mengenai emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Kemudian ada kurva karakteristik di mana ada bagian tau di paling bawah, kemudian ada base plus fog, lalu ada linear region dan juga solder. Nah, kurva karakteristik ini dari teman-teman bisa dilihat di mana kurva Kerma dari A dan juga B. Dua kurva karakteristik ditampilkan, satu untuk sistem yang lebih sensitif ya, dari A, lalu satu sistem yang lebih sensitif dari yang lebih rendah dari kurva B. Untuk kurva A memerlukan lebih sedikit radiasi untuk mencapai OD dan karena lebih cepat. B dengan kedua kurva karakteristik ini kecepatannya kurang lebih sama, namun demikian kemiringan kurva ini berbeda. Nah, untuk kurva B sendiri memiliki kemiringan yang lebih rendah dan akan menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah juga, tetapi memiliki lintang pencahayaan yang lebih luas. Kemudian kita masuk ke computed radiograph, diperkenalkan pada tahun 1970, melihat peningkatan penggunaan pada akhir 1980 dan digunakan secara luas pada pergantian abad karena banyak departemen memasang PACS. Kemudian untuk langkah-langkah pembaca kaset, bisa kaset dipindahkan dulu ke unit membaca, dan plat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset, kemudian plat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y, dan juga melintasi tahap bergerak dan pindah secara horizontal X oleh sinar laser sekitar 700 nanometer. Kemudian sinar laser merah merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil seperti sumbu X dan Y tadi dari pelat pencitraan, dan cahaya tampak biru hijau dipancarkan dari penyimpanan fosfor saat elektron yang energi turun ke kondisi dasar. Cahaya yang dipancarkan melalui pendaran fotostimulasi dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda foto. Dan bisa dilihat langkah-langkahnya secara lebih lanjut. Kemudian ini merupakan pelat pencitraan itu sendiri adalah perangkat yang sepenuhnya analog ya, bukan digital, tetapi dibaca oleh analog dan teknik elektronik digital. Lalu cahaya yang dilepaskan dari pelat pencitraan memiliki warna yang berbeda. Cahaya biru dipancarkan dari layar memiliki gelombang dan energi yang lebih tinggi per foton daripada cahaya merah yang menstimulasinya. Untuk pelat pencitraan tipikal sekitar 58% BA FBR dan 15% BAFL. Untuk sinar laser merah 600 hingga 700 nanometer digunakan untuk merangsang sinar biru yang 400 hingga 450 nanometer. Di sini teman-teman bisa lihat grafik sinar panjang gelombang. Dan itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada PPT ke-14. Kita lanjut PPT selanjutnya ya. Oke, PPT saja itu PPT ke-15 dibikin oleh Hanisa Fitri Kultimah dan juga Devinta Kusumaning Tias. Kita akan membahas mengenai detektor perangkat charge coupled device atau CCD yang berfungsi untuk membentuk gambar dari cahaya tampak. CCD terbuat dari silikon yang memiliki kotak-kotak kecil atau disebut dexel yang menangkap cahaya. Ketika cahaya mengenai CCD, cahaya tersebut menghasilkan muatan listrik di setiap dexel, di mana cahaya yang lebih terang menghasilkan lebih banyak muatan. Nah, kemudian pada radiografi digital atau DR berbasis CCD, sinar X diubah menjadi cahaya tampak oleh layar khusus. Cahaya ini diarahkan melalui sebuah penutup dan
sebagian kecil mengenai cermin yang memantulkan cahaya ke lensa, lalu diteruskan ke chip CCD yang menangkap gambar. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana X-ray diterima oleh cermin, lalu dipantulkan kemudian mengenai chip CCD. Kemudian di sini ada gambaran bagaimana ketika nanti akan dipasangkan oleh atau ditembakkan kepada pasien. Nah, CCD sendiri atau Charge Couplet Device itu merupakan sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman baca. CCD sendiri juga eh, memiliki CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, merupakan teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis. CMOS menggunakan chip berbasis silikon dengan detektor fotosensitif, kapasitor penyimpanan, dan juga elektronik pembaca aktif yang bekerja pada tegangan rendah. Kemudian kita masuk ke panel daftar Thin Film Transistor atau TFT Detector Array. Susunan panel daftar TFT tersebut terbuat dari silikon amorph, di mana menggunakan teknik ETSA lithograph untuk menyimpan komponen elektronik dan sambungan yang diperlukan guna pengoperasian detektor sinar X. Lalu untuk TFT detektor array, saklar elektronik yang terdiri dari 3 rangkaian. Oke, kita masuk kepada transistor ya teman-teman ya, gerbang, sumber arus, dan juga saluran keluaran, atau kita biasanya sebutnya base, kolektor, dan juga emitter. Kemudian untuk gerbang merupakan saklar untuk on off pada transistor, biasanya untuk menutup arus yang masuk. Sebelum on off, sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan dan juga saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor. Elektroda pengumpul muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi X yang terjadi di area Dexel. Nah, kemudian selama pemaparan sinar X, saklar TFT ditutup sehingga muatan di setiap Dexel terakumulasi dan disimpan. Setelah pemaparan selesai, aktivasi berurutan dari TFT terjadi satu baris pada satu waktu. Hal ini memungkinkan akumulasi setiap kapasitor Dexel mengalir melalui transistor ke saluran keluaran. Mungkin di sini teman-teman bisa baca bagaimana lanjutan dari cara kerjanya. Nah, di sini kita lanjut kepada gambarnya bagaimana TFT detektor array ini bekerja. Lalu array TFT konversi sinar X tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator ke matriks. Sehingga cahaya yang memancarkan kembali dari lapisan scintillator menumbuk panel datar dan interaksi sinar X lebih mungkin terjadi ke arah depan lapisan scintillator. Untuk array TFT, deteksi tidak langsung mungkin bisa dibaca. Ini juga teman-teman bisa dibaca lebih lanjut untuk faktor pengisian. Untuk deteksi yang langsung menggunakan bahan semikonduktor ya teman-teman, seperti selenium amorph atau ASE untuk mengubah sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik. Nah, ini untuk gambar dari yang tidak langsung dan juga langsung. Lalu prinsip sinar X radiografi biasanya menggunakan tegangan kilovolt dengan arus dan juga waktu. Lalu kita membutuhkan juga SID atau source to image distance. Biasanya standar SID adalah 100 cm untuk radiografi dan juga 183 cm untuk radiografi dada ketika tegak. Lalu prinsip sinar X dalam merupakan frekuensi sinar X disesuaikan dengan arus tabung dan juga waktu yang terukur. Generator yang dirancang untuk sinar X beroperasi pada 500 mA hingga 800 mA. Radiografi biasanya memanfaatkan AEC atau Automatic Exposure Control atau bisa disebut sebagai pengaturan waktu foto. Biasanya fotosel ionisasi terdapat pada belakang tubuh pasien dan di depan detektor. Pada beberapa institusi mengharuskan para operator menggunakan kaliper besar.
AEC mengintegrasikan sinyal pemaparan fotosel secara real time ya teman-teman ya, sampai tingkat exposure ditetapkan tercapai. Tingkat paparan yang sudah ditentukan akan dikalibrasi satu persatu ya teman-teman ya. Sensitivitas detektor radiografi untuk kaca film radiografi mengatur tingkat kegelapannya. Nah, ini merupakan ilustrasi di mana AEC dan SID bekerja. Dan itu saja untuk PPT ke-15. Kita lanjut ke PPT ke-16. Nah, di sini dibikin oleh Pinkan Dinda dan juga Vivi Alvara. Membahas mengenai scintillator dan juga intensifying screen. Merupakan komponen penting dalam sistem deteksi sinar X. Keduanya memiliki peran yang dalam mengubah sinar X. Fosfor layer terbuat dari bahan fosfor yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Scintillator sendiri berfungsi untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Nah, biasanya terbuat dari kristal-kristal kecil yang disebut fosfor. Lalu untuk intensifying screen sendiri memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Biasanya terbuat dari lapisan fosfor yang dilapisi suatu bahan dasar seperti plastik ataupun kertas. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengurangi dosis radiasi, meningkatkan kecepatan exposure. Lalu kita lanjut pada absorption efficiency and conversion efficiency, di mana faktor yang mempengaruhi yaitu satu untuk efisiensi penyerapan dan juga efisiensi konversi. Untuk efisiensi penyerapan sendiri, komposisi fosfor Z efektif dan kepadatan ketebalan layar, energi berkas sinar X. Lalu ada quantum detection efficiency, digunakan untuk mendeskripsikan seberapa baik detektor sinar X menangkap berkas foto sinar X yang terjadi. Kemudian ada ketebalan layar. Lapisan fosfor yang tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Nah, kemudian kita lanjut ke efisiensi konversi, merupakan seberapa efisiensi sinyal optik disalurkan dari scintillator ke fotodetektor silikon, dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal dalam gambar ya teman-teman ya. Efisiensi konversi mencakup bisa di teman-teman baca, dan ini merupakan eh, peningkatan efisiensi penyerapan untuk panel kanan dan juga efisiensi konversi untuk panel kiri. Untuk mengurangi dosis radiasi yang dia sambil mempertahankan skala abu-abu dapat dilakukan dengan satu, meningkatkan efisiensi konversi dan juga meningkatkan efisiensi penyerapan. Untuk pertimbangan lainnya, teman-teman bisa baca di tabel ini. Itu saja PPT dari kelompok 16. Kita lanjut kepada PPT 17. PPT 17 akan membahas mengenai detektor radiografi, dosis pasien, dan juga indeks paparan, di mana dibikin oleh Nayela Janatun Nuria dan juga Miftahul Janah Dawam. Untuk radiografi digital dan radiografi tradisional, pada yang tradisional, film OD atau optical density berfungsi sebagai indikator pencahayaan. CR atau computed radiograph dan DR untuk digital radiograph memiliki rentang exposure yang luas dan memungkinkan konsistensi skala abu-abu pada gambar. Untuk yang digital sendiri memiliki potensi untuk dose creep atau peningkatan dosis lebih tinggi karena gambar overexposed sering terlihat lebih baik. Untuk indeks paparan sendiri bisa dibaca pada tabel ini. Untuk sistemnya sendiri, yang digital menghitung E yang menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor. Dan variasi nilai tergantung pada produsen, dan metode kalibrasi untuk standar internasional IEC mengatur mengenai penghitungan E dan juga D atau deviation index. Untuk indeks deviasi sendiri digunakan untuk mengukur apakah exposure yang tepat telah tercapai, di mana nilai 0 menunjukkan exposure ideal dengan indikator exposure DI sama dengan 0. Untuk rentang DI-nya yang diizinkan biasanya antara -1 hingga +1 ya teman-teman ya. Untuk radiografi energi ganda, teknik ini untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang serta jaringan lunak melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Dua tingkat energi sinar X digunakan untuk memisahkan komponen tulang ya.
Contohnya itu radiografi dada dengan energi ganda. Teman-teman bisa membaca pada bagian ini. Kemudian untuk radiasi tersebar dan hamburan atau scatter radiation dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, menghasilkan noise dan mengurangi kontras. Jumlah radiasi tersebar diukur melalui scatter to primary ratio atau SPR yang meningkat seiring dengan pertambahan volume jaringan yang disinari dan ukuran bidang pandang. Teman-teman bisa lihat di sini sinar X primer, sinar X hamburan pada gambar sebelah. Dan untuk kisi anti hamburan atau anti-scatter grids berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melewati sementara menyerap radiasi yang terhambur. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah ini. Untuk metode lain, selain kisi anti pencar, termasuk celah udara dan juga sistem pemindahan slot, celah udara berfungsi untuk meningkatkan jarak antara pasien dan juga detektor untuk mengurangi radiasi tersebar. Teman-teman bisa lanjut membaca. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten, namun berpotensi untuk meningkatkan dosis pada pasien. Pentingnya pemahaman mengenai energi indeks dan juga DI untuk mengontrol dosis dan juga penggunaan teknik dan alat bantu secara kisi anti hamburan celah udara dan juga sistem slot scan penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis pada pasien. Terima kasih untuk PPT ke-17. Kita lanjut ke PPT 18. Kemudian PPT 18 kita lanjut pada mamograf. Di sini dibikin oleh Retma Duwita dan juga Tiara Asyari. Akan membahas mengenai tabung sinar X dan filtrasi sinar, generator sinar X dan sistem phototimer, dan juga kompresi radiasi terhembur dan juga pembesaran. Untuk mamograf sendiri, pemeriksaan radiografi yang dirancang khusus untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Nah, pada rangkaian katoda dan filamen, tabung sinar X mamograf dikonfigurasi dengan filamen ganda dalam cawan pom fokus untuk menghasilkan ukuran titik 0,3 dan juga 0,1 mm. Untuk pembedaan penting antara mamograf dan operasi tabung sinar X konvensional adalah tegangan operasi yang rendah di bawah 40 kV yang memerlukan sirkuit umpan balik dalam generator sinar X untuk menyesuaikan arus filamen sebagai fungsi KV. Untuk menghasilkan arus tabung yang diinginkan karena adanya hubungan nonlinear antara arus filamen dan arus tabung. Untuk anoda sendiri berbahan molybdenum merupakan bahan umum untuk anoda pada sinar X mamograf. Anodanya tersendiri berputar dengan sudut anoda berkisar 16 hingga 0 derajat tergantung dari produsennya. Untuk intensitas sinar X dipancarkan dari titik fokus bervariasi dalam berkas sinar X. Pertimbangan titik fokus. Titik fokus dari 0,4 hingga 0,3 hingga 0,4 mm untuk mamograf kontak 0,10 hingga 0,15 mm. Teman-teman bisa dilihat pada gambar A dan B. Untuk port tabung, filtrasi tabung dan juga kualitas gambar, port tabung dan filter tabung yang ditambahkan berperan penting ya untuk membentuk spektrum energi sinar X mamograf. Kemudian untuk health value layer-nya atau lapisan setengah nilai berkas sinar X berkisar sekitar 0,3 hingga 0,7 mm aluminium. Nah, untuk HVL sendiri bergantung pada pasangan target, KV, bahan filter, dan juga ketebalan filter. Untuk keluaran tabung dan laju keluaran tabung, ukuran intensitas sinar X biasanya dinormalisasi kepada MAS ya, atau dari 0 hingga 100 MAS pada jarak tertentu ya. Untuk satuannya yaitu miligray. Untuk penyelarasan tabung sinar X dan kolimasi sinar, sangat penting untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding pada dada reseptor gambar.
Hal ini tujuannya untuk melindungi pasien dan juga dari paparan radiasi yang tidak diperlukan ya pada paru-paru dan juga batang tubuh anggota yang lain, sehingga hanya mengenai pada jaringan payudara. Kemudian kita lanjut pada generator sinar X dan sistem phototimer. Generator sinar X pada mamograf mirip seperti generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah, atau biasanya menggunakan AIC atau kontrol otomatis. Untuk kontrol exposure otomatisnya atau AIC, itu menggunakan sensor radiasi penguat muatan dan juga pembanding tegangan. Untuk sistem ini berbasis kaset seperti film atau CR. Sensor biasanya berada di bawah kaset ya, dan terdiri dari satu atau lebih diode semikonduktor atau ruang ionisasi. Kontrol exposure otomatis atau AEC, algoritma phototimer. Operator dapat memilih antara beberapa mode AEC. Yang pertama itu mode otomatis penuh, kemudian ada kafe otomatis dan juga waktu paparan otomatis. Teman-teman bisa cek pada gambar di sebelah kanan ini. Untuk yang harus diperhatikan yaitu satu pengaturan kafe, kemudian ada pengaturan waktu cadangan dan juga akurasi photo timer. Untuk bagian teknik, teman-teman bisa pause dan juga bisa membaca. Lalu teman-teman bisa membaca tabelnya. Kita lanjut pada kompresi dan radiasi terhambur dan pembesaran. Di mana kompresi mengurangi tumpang tindih anatomi, ketebalan jaringan, dan gerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Manfaat kompresi, mengurangi radiasi hamburan, mengurangi penghamburan geometris anatomi, mengurangi dosis radiasi ke jaringan payudara. Efek gambar membantu meningkatkan ketebalan jaringan seragam, memungkinkan kontras lebih tinggi, dan pemrosesan gambar digital yang lebih optimal. Untuk kompresi, teman-teman bisa cek pada tabel kompresi. Lalu teman-teman bisa cek pada gambar ini yaitu kompresi umum pada gambar A, kompresi titik pada gambar B, dan juga hasil kompresi titik pada gambar C. Nah, di sini merupakan gambar dayung kompresi, ada fungsi dan desain, kemudian ada dayung kompresi titik, dan juga pengoperasian dayung kompresi. Teman-teman bisa dibaca. Lalu untuk radiasi tersebar dan jaringan anti hamburan, di sini kita menggunakan faktor degradasi kontras atau CDF dengan rumus CS per C0 sama dengan 1/1 plus SPR, di mana SPR merupakan rasio hamburan terhadap radiasi primer. Teman-teman bisa membaca lagi. Lalu untuk grafiknya, dari scatter to primary ratio atau SPR, dengan perbanding dengan diameter. Untuk teknik pembesaran digunakan dalam mamograf untuk meningkatkan resolusi, terutama dalam visualisasi mikroklasifikasi. Kemudian gambar di samping menunjukkan pembesaran geometris di mana platform penyangga memposisikan payudara lebih dekat ke titik fokus, menghasilkan pembesaran 1,5 kali hingga 2 kali. Untuk titik fokus membatasi arus tabung sekitar 25 mA, membutuhkan waktu paparan 4 detik untuk teknik 100 mAs. Gerakan payudara dapat menyebabkan gambar kabur. Penghapusan grid mengurangi dosis hingga 3 kali. Namun, jarak pendek antara titik fokus dan payudara meningkatkan dosis. Dosis kelenjar dengan pembesaran mirip dengan mamografi kontak. Namun, FOV yang lebih kecil mengurangi hamburan dan dosis radiasi. Terima kasih untuk PPT ke-18. Kita lanjut kepada PPT 19. Masih membahas mengenai mamograf, di mana dibahas oleh Revalina Zairoh Ramadhani dan juga Rizka Amalia. Kita membahas mengenai screen film kaset dan film processing. Desainnya sendiri, teman-teman bisa membaca pemilihan kombinasi layar film memerlukan pertimbangan langkah-langkah seperti berikut, seperti resolusi spasial, kecepatan radiografi, umum layar, desain kaset, warna dasar film, karakteristik kontras film, preferensi ahli radiologi, dan juga biaya khususnya. Untuk perekaman film dan pemrosesan film, perekaman film sendiri disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Ketika film dipaparkan dengan sinar X, layar intensifikasi ini memancarkan cahaya yang menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya dilapisi emulsi film. Untuk pemrosesan sendiri,
direndam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar nyata. Kemudian untuk responsi film sensitometri dan kontrol kualitas, kurva karakteristik film disebut sebagai kurva H dan kurva D, dan yang mana merepresentasikan hubungan antara pencahayaan sinar X yang masuk sebanding dengan intensitas cahaya pada film, dan OD atau optical yang dihasilkan dalam film yang diproses. Untuk kondisi penayangan film, teman-teman bisa lihat di pada gambar collimated to breast dan juga collimated to film. Kemudian variabilitas respons kontras layar film, perbedaan densitas optik atau OD pada film yang dihasilkan dari variasi kontras, perbedaan transmisi sinar X yang dipengaruhi anatomi. Untuk variabilitas respon kontras layar film, teman-teman bisa melihat pada gambar di sini, grafik antara optical density dengan insiden air kerma. Kemudian kita lanjut pada digital mammograph. Merupakan perangkat penangkap gambar yang sangat baik, dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyimpanan. Tetapi kekurangan utamanya adalah rentang dinamis exposure yang terbatas dan lintang yang sempit, yang memerlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang lebih tinggi. Kemudian array panel, teman-teman bisa dilihat di gambar samping. Untuk susunan dari panel TFT sendiri, untuk yang A, amorphous silicon TFT flat panel. Kemudian ada yang B atau indirect detection, dan juga yang C yaitu untuk deteksi secara langsung. Untuk memproses dan melihat mamogram digital, biasanya masih memiliki cacat, yaitu tidak berfungsi, cacat kolom dan garis, serta variasi penguatan di sekitar area detektor. Nah, untuk pemrosesan gambar proyeksi payudara kranial kudal kanan dan kiri, teman-teman bisa lihat di gambar A, B, dan C. A itu merupakan detektor correction, gain map correction, no enhancing, atau belum ditingkatkan ya. Kemudian yang B, simple linear contrast dan brightness contract correction, no advanced process. Kemudian yang C merupakan skin equalization processing and non-linear enhancement. Kemudian deteksi berbantuan komputer atau CAD, biasanya disebut sebagai computer aided detection. Algoritma yang mengidentifikasi pola dan mencocokkan ciri-ciri pada mamograf digital atau film yang menandai area mencurigakan, seperti kepadatan, massa, atau klasifikasi yang mungkin mengindikasikan kanker. Kemudian untuk computer assisted diagnosis system, tidak hanya mengidentifikasi temuan mencurigakan, tetapi juga menilai kemungkinan adanya penyakit atau keganasan. Nah, untuk biopsi payudara stereotaktik memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dengan instrumen biopsi yang ditargetkan. Biopsi payudara stereotaktik, teman-teman bisa lihat pada gambar A dan juga gambar B, sistem pencitraan stereotaktik dengan geometri rawan untuk pada yang A, kemudian untuk yang lesi payudara yang diposisikan lebih ke arah tengkorak. Kemudian kita lanjut ke tomosintesis digital payudara, di mana gambar A, teman-teman bisa lihat gambar image acquisition, dan juga yang B yaitu image reconstruction. Tomosintesis digital payudara, teman-teman bisa lihat di sini ada CC view dan juga MLO view, ada caudal, cranial, dan juga medial dan lateral. Kemudian kita masuk ke radiation dosimetry, teknik utama untuk mendeteksi kanker payudara yang tidak teraba ya. Dosis kelenjar rata-rata teman-teman bisa dihitung dengan DG sama dengan DGN cross X eksak atau kerma udara kulit masuk ya. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu satu, kecepatan reseptor film layar, film OD, tingkat SNR, detektor digital,
ketebalan payudara dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi penyerapan sinar X dan juga KV yang lebih tinggi. HVL yang lebih tinggi juga khusus tentunya. Terima kasih untuk PPT ke-19, kita lanjut ke PPT 20, di mana dibikin oleh Syifa Kulifia Putri dan juga Muhammad Arif Rahman. Persyaratan regulasi mamograf biasanya ada deteksi dini, pencegahan, dan juga evaluasi. Klasifikasi mamograf ada screening, diagnostik, dan juga khusus ya teman-teman. Lalu untuk prosesnya sendiri ada persiapan, pemindahan, dan juga hasil. Untuk standar dari teknis mamograf yaitu pertama ada resolusi gambar, kontras, dosis radiasi, dan juga kualitas gambar. Nah, untuk peralatannya sendiri terbagi menjadi jenis-jenis. Untuk mamografi analog menggunakan film, digital menggunakan sensor digital, dan juga mamograf 3D mengambil gambar 3 dimensi payudara. Untuk persyaratan kualifikasi personel yaitu teknis mamografi, kemudian radiologi, dan juga dokter. Untuk protokol keselamatan pasien sendiri yaitu satu, proteksi radiasi, keselamatan pasien, kerahasiaan tentunya, informasi dan konsultasi. Kemudian lanjut ke pengenalan Phantom akreditas mamograf, di mana alat penting dalam memastikan kualitas layanan mamograf. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kinerja sistem mamograf dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi. Tujuan dan manfaat dari Phantom akreditas yaitu yang pertama standarisasi kualitas, kemudian ada evaluasi berkala dan juga peningkatan akurasi diagnostik. Untuk komponen utama Phantom akreditas yaitu yang pertama ada Phantom jaringan, lalu ada mikrokalkulasi dan juga fibroglandular. Untuk evaluasi gambar menggunakan Phantom, satu yaitu kita ada pemindaian Phantom, kemudian ada analisis gambar dan juga perbandingan dengan standar. Untuk kriteria khusus ya, untuk penilaian kualitas gambar, yaitu yang pertama ada kriteria ketajaman, lalu kriteria kontras, dan juga kriteria noise. Untuk prosedur pengujian dengan Phantom, yang pertama yaitu membeli Phantom, kemudian memindai, lalu menganalisis gambar, kemudian dokumentasi hasil. Untuk interpretasi hasil pengujian yaitu ada gambar bersih dan juga gambar kurang atau kualitas gambar yang lebih kurang. Kemudian untuk implikasi akreditas Phantom dalam praktik mamograf yaitu peningkatan kualitas pelayanan tentu saja, lalu ada kredibilitas dan kepercayaan untuk pasien, lalu untuk diagnosis yang lebih akurat. Kemudian kita lanjut kepada fungsionalitas fluoroskopi, di mana fluoroskopi sendiri merupakan teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian tubuh. Pengenalan fluoroskopi, teman-teman bisa baca pada prinsip kerja, lalu aplikasi medis, dan juga pertimbangan keselamatan. Untuk prinsip kerja dari fluoroskopi sendiri, yaitu yang pertama ada sumber sinar X, lalu ada image intensifier atau penguatan gambar, dan juga monitor. Aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis ada banyak, yaitu ada angiografi, kemudian ada gastrointestinal, dan juga ortopedi. Keuntungan penggunaan fluoroskopi sendiri, yang pertama itu real-time pencitraan, prosedur minimal invasif, dan juga ketepatan tinggi. Untuk pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi sendiri, yaitu yang pertama ada paparan radiasi, resiko keselamatan, dan juga kesadaran dan pelatihan. Untuk perkembangannya sendiri, yang pertama itu ada fluoroskopi digital, kemudian ada 3D fluoroskopi, dan juga fluoroskopi mobile. Untuk prospek di masa depan, kita bisa tambahkan peningkatan kualitas gambar, bisa kita integrasikan dengan kecerdasan buatan, dan juga perkembangan teknologi yang lain. Untuk rantai komponen pencitraan fluoroskopi sendiri, kita akan masuk kepada sumber sinar X, kemudian ada penghasil sinar X, dan juga tingkat energi dari sinar X tersebut. Lalu untuk kolimator itu membentuk berkas ya, khususnya, kemudian untuk menghilangkan sinar X, dan juga mengatur area. Meja pasien sendiri, posisi pasien kita bisa digunakan untuk gerakan terkontrol dan juga digunakan untuk keselamatan pasien. Lalu kita masuk kepada intensifier sinar X atau penguatan sinar X, yaitu yang pertama itu untuk menerima sinar X yang melewati tubuh pasien, ada konversi sinar X dan juga penguatan sinyal. Untuk sistem kamera video digunakan untuk merekam gambar, konversi sinyal, dan juga transmisi data. Lalu untuk sistem pemrosesan citra, kita bagi menjadi tiga ya, penerimaan data, peningkatan kontras, dan juga pemrosesan gambar.
Untuk hasil citra sendiri terbagi menjadi 3 juga, yaitu monitor, cetak, dan simpanan digital. Mungkin itu saja untuk PPT ke-20. Kita lanjut ke PPT 21. PPT 21 sendiri akan membahas mengenai sistem detektor fluoroskopi dan mode operasi. Dibikin oleh Agatha Amelia Simamora dan juga Yulia Suci Kurniasari. Untuk fluoroskopi sendiri tadi sudah kita jelaskan. Kemudian peran dari detektor dalam sistem fluoroskopi itu yang pertama mengurangi dosis sinar X, meningkatkan resolusi dan detail gambar, mengubah sinar X menjadi gambar real-time imaging, mendukung teknik pemrosesan gambar. Komponen layar masuk, teman-teman bisa melihat pada gambar dan juga membaca. Untuk sistem optik sendiri, teman-teman bisa membaca. Lalu fosfor keluaran, di sini terdapat gambar dari barang penyerapan cahaya, ada jendela, fosfor keluaran, di bawah ada anoda dan juga elektron lintasan. Untuk sistem kamera dan monitor video, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Lalu kita masuk kepada distorsi pada gambar fluoroskopi. Teman-teman bisa membaca. Lalu kembali lagi pada kontrol tingkat exposure otomatis atau AERC. Di sini terdapat grafik antara miliampere dan juga kilovolt, di mana higher dose more contrast, antara thin dan thick, lower dose and less contrast. Untuk komponen sistem AERC, teman-teman bisa pause dan juga bisa membacanya. Lalu kita masuk pada pengaturan tingkat, di mana adaptasi AERC terhadap jaringan ketebalan, yaitu yang pertama sensor pengukuran ketebalan, penyesuaian intensitas sinar, pengukuran intensitas pada area tipis, dan juga kecepatan adaptasi. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama ada kontras gambar tergantung pada exposure. Exposure rendah meningkatkan kontras lokal dan juga optimasi untuk kualitas dosis. Kemudian untuk pilihan mode ya, ada mode dosis rendah atau low dose mode, kemudian mode konvensional dan juga mode kontras tinggi. Mode operasi fluoroskopi terbagi menjadi dua, yaitu fluoroskopi kontinu dan juga pulse fluoroskopi atau fluoroskopi berdenyut. Untuk mode operasi fluoroskopi, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Bidang pandang dan mode pembesaran juga teman-teman bisa membaca. Lalu untuk bidang pandang dan mode pembesaran kembali, teman-teman bisa membaca lagi. Lalu kita lanjut pada C-arm atau CT. C-arm CT digunakan untuk angiografit, mampu melakukan rotasi bermotor hingga 220 derajat di sekitar pasien. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, teknik pencitraan real time yang menggunakan sinar X untuk menampilkan struktur internal. Terima kasih untuk PPT ke-21. Kita lanjut pada PPT 22. Masih ke fluoroskopi dengan dibikin oleh Ataya Nisrina Mansur, Bunga Tanjung Apriliasari, dan juga Nabila Putri Apriliani. Nah, fluoroskopi tadi kita sudah membahas apa itu fluoroskopi. Kemudian terdapat 3 resolusi. Yang pertama resolusi kontras, ada definisi dan tantangannya. Kemudian ada pengukuran kontras dan juga kisi-kisi anti-scatter. Teman-teman bisa lihat pada gambar 914. Kemudian ada kontras temporal, di mana terbagi menjadi 3, yaitu definisi dan kegunaan, penggabungan gambar, dan juga kompromi resolusi. Lalu yang terakhir ada resolusi spasial. Teman-teman bisa cek pada tabel 9.1. Lalu kita masuk pada suite fluoroskopi. Yang pertama ada genitourinary, atau biasa disingkat dari fluoroskopi GE. Lalu ada ruang fluoroskopi jarak jauh, dan juga suite angiography verifier. Lalu yang keempat ada ruang karakterisasi kardiologi. Kelima ada laboratorium elektrofisiologi kardiologi. Dan keenam ada sistem angiografi biplane. Lalu ketujuh ada lengan fluoroskopi C berpenggerak. Lalu kita masuk pada dosis radiasi, di mana satu tingkat dosis pasien bergantung adalah 87,3 mg per mili atau 10
Teman-teman bisa cek pada gambar di sebelah. Kemudian ada untuk dosis untuk personil ya, teman-teman di sini bisa cek pada grafik, di mana dosis ke detektor per frame ditujukan untuk beberapa sistem fluoroskopi yang berbeda. Kemudian ada pemantauan dosis pasien. Nah, di sini merupakan distribusi radiasi yang menyimpang, gambaran terhadap kebocoran di sekitar pasien. Untuk A merupakan proyeksi LAO 90 derajat 100 cm dan juga yang B merupakan 60 derajat 100 cm. Dan yang C merupakan proyeksi RAD 30 derajat 100 cm. Kemudian yang keempat kita bahas mengenai pemantauan dosis personil, bisa teman-teman pause dan membaca. Lalu ada pengurangan dosis, bisa dibaca juga. Kemudian untuk tabel-tabelnya sendiri bisa teman-teman baca. Kemudian yang keenam ada pencatatan dosis dan tindak lanjut pada pasien. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama ada kualitas gambar fluoroskopi, tiga aspek utama yaitu resolusi kontras, temporal, dan juga spasial. Optimalisasi diperlukan untuk pencitraan akurat dan keamanan bagi pasien. Kemudian ada shoot fluoroskopi, teman-teman tadi bisa membaca. Kemudian untuk dosis radiasi. Terima kasih pada PPT ke-22. Kita lanjut pada PPT 23. Untuk computed tomography. Dengan anggota yaitu teman saya yaitu Galih Nurul Rahman Latif dan juga Mona Febriana. Clinical use. Penggunaan CT scan dalam klinis. Kemudian kita masuk pada CT system design, yaitu komponen utama dalam desain CT scan yaitu ada gantry. Kemudian ada meja pasien atau patient table, kemudian ada sistem laser untuk pemosisian pasien, lalu ada bidang pandang field of view atau FOV, lalu ada bidang pandang field of view, kemudian ada rotasi gantry dan waktu pemindaian, lalu ada teknologi detektor dan resolusi isotropik, kemudian ada keamanan sistem slip ring. Kita masuk kepada modes of CT acquisition. Yang pertama ada scanned projection radiograph. Lalu ada basic axial sequential acquisition. Lalu yang ketiga ada, ini teman-teman bisa membaca ya untuk yang basic axial. Lalu yang ketiga ada helical spiral acquisition. Kemudian yang keempat ada cone beam acquisition. Teman-teman bisa pause dan juga bisa membaca. Udah ada cardiac CT scan. Lalu yang keenam ada dual energy CT. Lalu yang ketujuh ada CT angiography atau CTA. Dan kedelapan ada CT perfusion. Ke-9 kita terdapat shuttle mode CT. Yang ke-10 kita memiliki dose modulation in CT. Ke-11 kita mendapatkan CT protocols overview. Dan itu saja untuk PPT ke-23. Kita lanjut kepada PPT terakhir 24. Dosimetri sinar X dalam pencitraan proyeksi dan tomografi terkomputasi dibikin oleh Arbi Kusuma Putra dan juga Kejora Tuasaing. Di mana atenuasi sinar X dalam jaringan dapat ditulis dengan rumus dx sama dengan d 0 e pangkat e min mu. Teman-teman bisa lihat pada grafik antara eh, sinar X dan juga tissue thickness di kanan bawah. Kemudian untuk menghitung absorbed dose, yaitu energi imparted per mass. Kemudian kita lanjut pada metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi. Yang pertama ada keluaran tabung sinar X, miligre per 100 MAS. Kemudian yang kedua ada geometri pencitraan sinar X, jarak sumber ke kulit atau SSD. Kemudian yang ketiga ada estimasi kerma kulit pintu masuk atau ISK. Yang keempat ada estimasi dosis kulit dalam radiografi. Yang kelima ada dosis kulit dalam fluoroskopi.
kemudian kita masuk ke perhitungan dosis Monte Carlo. Biasanya perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi sinar X misalnya 10 hingga 140 keV kali 1 keV. Kemudian nanti dinormalisasi untuk spektrum sinar X yang diberikan. Yang kedua, untuk radiografi, simulasi ini dilakukan untuk serangkaian proyeksi pencitraan standar yang lengkap seperti radiografi dada, tengkorak, dan sebagainya. Terima kasih. eh, itu saja PPT yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Like jika kalian suka, beri komentar di kolom komentar. Saya Muhammad Farus Indriawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.